Halo, bertemu kembali dengan Ibu Tri. Di sini, ini merupakan lanjutan materi katabolisme atau respirasi seluler, yaitu respirasi aerob ya, karena kita membahas sel-sel pada tubuh kita. Nah, tahapan yang pertama glikolisis, kemudian yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya. Untuk transport elektron ini merupakan tahapan terakhir dari reaksi respirasi aerob ya. Nah, biasa disebut sebagai sistem rantai respirasi atau sebagai oksidasi terminal ya. Ini oksidasi terminal. Disebut sebagai oksidasi terminal karena di sini oksigen ya, ini O2 nanti dia akan menjadi akseptor atau menerima ion H+ dari NADH, energi berelektron ya, dan juga FADH. Nah, NADH dan juga FADH ini dihasilkan dari proses glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs yang kemarin sudah kita pelajari. Dari glikolisis itu dihasilkan 2 NADH, kemudian dekarboksilasi oksidatif atau reaksi antara itu juga 2 NADH, kemudian siklus Krebs ini yang paling banyak menghasilkan 6 NADH dan juga 2 FADH. Nah, seperti itu ya. Untuk satu molekul NADH nanti akan menghasilkan 3 ATP ya. Kemudian FADH, satu molekul FADH itu menghasilkan 2 ATP. Seperti itu. Nah, selanjutnya. Oke. Kalau kalian memperhatikan gambar yang ada di sini, ini merupakan bagian dari mitokondria ya. Ini adalah membran dari mitokondria. Nih, ini ada membrannya ya. Kemudian ini adalah protein-protein yang membantu dalam proses keluar masuknya zat. Kelas 11 sudah pernah diajarkan tentang transport zat melalui membran. Nah, disinilah kalau dalam metabolisme itu dijelaskan sampai dengan detail ya peranannya, bagaimana ion itu bisa masuk dan juga bisa keluar. Seperti itu. Nah, sebelum membahas ini, mohon diperhatikan dulu ya. Ion H+ yang diterima oksigen itu nanti akan menyebabkan pembentukan air ya di sini. Nih. Ada oksigen ketemu dengan H ya, nanti membentuk H2O. Ini air. Kemudian transport elektron ini berlangsung pada kristal, membran dalam dari mitokondria ya, diingat-ingat membran dalamnya. Bukan di bagian luar, tapi di bagian dalam. Sini. Ini membran dalam, di sini bagian luarnya. Karena terjadi di dalam membran dalam mitokondria, sistem transport elektron ini disebut juga sebagai fosforilasi oksidatif, seperti itu. Nah, ini kalau kamu perhatikan di dalam gambar ini ya, terdapat banyak oksigen yang tertambat ya di kristal. Kemudian karena adanya enzim sitokrom yang mengandung zat besi, jadi Fe kalau kita membicarakan tentang peredaran darah, Fe itu kan dia mengikat oksigen ya.
Jadi enzim sitokrom itu banyak mengandung Fe, sehingga oksigen itu banyak tertambat. Artinya tertambat itu apa ya? Nyantel gitu ya di sini di dalam krista seperti itu. Nah, krista ini dia bisa disebut sebagai penarik oksigen ya. Jadi nanti dari sitoplasma dari luar itu oksigen itu bisa masuk ke dalam krista, nempel di bagian kristanya. Itu maka nanti di dalam sitoplasma sel itu bisa disebut sebagai ruangan anaerob. Dia tidak memiliki oksigen. Yang banyak oksigen itu adalah di bagian krista dari mitokondria. Kemudian molekul yang berperan penting dalam reaksi dalam sistem transport elektron ini adalah NADH dan juga FADH ya. NADH ini ada di sini dan juga FADH seperti itu. Yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa NADH dan juga FADH itu adalah energi berelektron tinggi yang dihasilkan dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif maupun siklus Krebs. Nah, NAD dan FAD, nah NAD dan FAD kan ketika kamu belajar enzim itu kan disebut sebagai koenzim ya. Ini kan membawa H+. Nah, kemudian nanti diterima oleh O2. Nah, bayangkan NAD dan FAD itu sebagai alat pengangkut, misalnya sebagai truknya gitu ya. Nah, truk yang mengangkut elektron. Nah, pengangkut NAD yang mengangkut H+, nah ini H+-nya itu jumlahnya 10. Kemudian kalau FAD itu 2, seperti itu. Nah, koenzim NADH dan FADH dari glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, dan juga dari siklus Krebs itu cukup banyak. Nah, maka nanti di dalam membran dalam mitokondria ini NADH, FADH itu akan melepas elektronnya. Kemudian NAD dan FAD itu akan kembali untuk mengikat H+ pada reaksi-reaksi sebelumnya. Jadi H+-nya nanti berikatan dengan oksigen. Ya, oksigen yang masuk melalui pernafasan. Nah, kemudian nanti akan membentuk uap air seperti itu. Kemudian di sini NADH dan FADH ini kan sudah melakukan penyatuan unsur ya dengan O2. Nah, kemudian nanti selain yang dihasilkan itu H2O, dia juga menghasilkan ATP dari proses ini. Nih ya. Jadi setelah melepaskan H+, kemudian H+-nya itu diterima oleh O menjadi air, maka nanti dia akan membantu ADP berikatan dengan fosfat sehingga membentuk ATP. Nah, setiap satu molekul NADH ini bisa membentuk 3 ATP. Setiap satu molekul FADH bisa membentuk 2 ATP. Maka disebut sebagai energi berelektron tinggi gitu ya. Tetapi memang tidak bisa langsung digunakan seperti ATP, harus melalui transport elektron dulu sehingga nanti bisa dibentuk ATP. Jadi intinya energi yang dihasilkan ya oleh NADH dan FADH ketika melepaskan elektron itu gede, jadi besar. Nah, ini bisa membantu menyatukan ADP dengan fosfat anorganik ya yang ada di dalam mitokondria.
Nah, nanti bisa menghasilkan ATP. Tentu saja prosesnya itu dibantu oleh enzim-enzim, terutama kalau untuk pembentukan ATP itu ada yang disebut sebagai ATP sintase ya. Nah, ini gambarannya seperti ini untuk ATP sintase. Nih, di sini ya. Jadi, energi-energi tadi NADH dan FADH tadi ketika melepaskan H, dia bisa karena energinya itu gede sekali, maka dia bisa membantu ADP untuk berikatan dengan P atau fosfat anorganik yang ada di dalam mitokondria sehingga nanti membentuk ATP. Nah, itu hubungannya ya. Jadi, rantai transport elektron yang pertama mengubah NADH dan FADH ya menjadi NAD dan FAD. Kemudian ini kembali ke proses sebelumnya untuk mengikat H+ kembali. Kemudian ini H+ yang dilepas itu berikatan dengan O menghasilkan H2O air. Nah, dari pelepasan ini H+ ini membantu ADP bisa berikatan dengan fosfat yang ada di sini, fosfat anorganik yang ada di dalam mitokondria sehingga membentuk ATP, energi. Nah, setiap satu NADH itu bisa menghasilkan 3 ATP ketika dia melepaskan H+-nya. Kemudian setiap satu FADH bisa menghasilkan 2 ATP ketika melepaskan ion H+-nya. Seperti itu. Nah, ini rantai transport elektron ya, atau sistem transport elektron pada tahap terakhir dari katabolisme katabolisme atau respirasi seluler ya. Di sini yang kita bahas adalah respirasi aerob atau respirasi yang menggunakan oksigen. Nah, maka kalau kita kembali lagi ke materi kelas 11, ketika kalian bernafas, kalian menghirup oksigen. Ya, ada oksigen yang kamu hirup. Kemudian ketika kamu menghirup oksigen pada sistem pernafasan ya, yang dikeluarkan adalah CO2. Nah, terbukti ya CO2 dihasilkan di siklus Krebs. Kemudian oksigen ini diperlukan di sistem transport elektron sebagai akseptor atau penerima ion H+. Nah, nanti ini membantu membentuk ATP pada ATP sintase. Seperti itu. Jadi energi bisa dibentuk dari adanya oksigen, kemudian pada glikolisis kan sampai dengan ke transport elektron untuk menghasilkan NADH dan FADH kan perlu zat makanan yang kita bahas kan tadi pada video sebelumnya kan glukosa ya, gula hasil pencernaanmu. Jadi ini berhubungan ya, sistem pencernaan, sistem pernafasan, peredaran darah itu berhubungan dengan metabolisme. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan kalian lebih paham. Kemudian ini yang terakhir. Di sini sebenarnya ini rekapan dari energi hasil-hasil setiap proses, setiap reaksi pada katabolisme, baik ya dalam bentuk energi maupun bukan. Ya, dari glikolisis kan ada air, ada asam pirufat masuk ke ini dikarboksilasi oksidatif, nanti menghasilkan ini ya. Kalau di sini kan ada koenzim A ya, asetil koenzim A-nya belum ditulis. Asetil CoA, 2CO2, 2NADH. Ya. Nah, ini NADH-nya ada di sini. Oke, kemudian di siklus Krebs ada 4 CO2. Nah, ini energi. Kalau ini kan belum
bukan energi, kalau ini energi. Nah, energi glikolisis itu adalah 2 NADH. Kemudian ada 2 ATP. Nah, di sini oksidasi pirufat atau dekarboksilasi oksidatif 2 NADH, tidak ada ATP yang dihasilkan. Siklus Krebs 6 NADH 2 FADH dan juga 2 ATP energi langsungnya. Kalau dijumlahkan ya, kan tadi Ibu sudah jelaskan bahwa 1 NADH bisa menghasilkan 3 ATP. Nah, karena 2 ada 6 ya. Dihitung ada 34 ATP dari energi berelektron tinggi NADH dan FADH. Kemudian kalau ini kan tadi menjadi ATP kalau sudah sampai ke sistem transport elektron ya, maka disebut sebagai energi tidak langsung. Kemudian yang dalam bentuk energi langsung atau ATP, glikolisis itu ada 2 ATP, siklus Krebs 2 ATP, dan totalnya 4 ATP. Jadi semuanya adalah 38. Tetapi harap diingat, total sebenarnya ATP yang dihasilkan itu hanya 36 ATP. Kenapa? Karena pada glikolisis 2 ATP ini sebenarnya ATP-nya digunakan untuk membawa, karena ini kan terjadi di sitoplasma, ya kan? Kemudian ini ada antara, nah siklus Krebs transport elektron itu terjadi di dalam mitokondria. Untuk melewati membran mitokondria dari sitoplasma masuk ke membran mitokondria, NADH itu nggak bisa masuk tanpa energi. Maka NADH ini dimasukkan ke dalam mitokondria menggunakan setiap 1 NADH 1 ATP dikonsumsi untuk memasukkan NADH ke dalam mitokondria. Maka sebenarnya 2 ATP di sini hilang. Maka di sini tinggal 2 ATP yang bisa digunakan. Karena ATP yang dari glikolisis itu sebenarnya digunakan untuk membawa 2 NADH. Sehingga NADH-nya bisa masuk ke dalam transport elektron. Seperti itu. Maka energi yang dihasilkan dari respirasi aerob itu ada 36 ATP dari 1 molekul glukosa. Cukup banyak ya, apalagi kalau kita makan glukosanya tepung atau nasinya banyak, maka energi yang dihasilkan seharusnya banyak. Nah, energi itu kalorinya harus digunakan, kalau tidak nanti akan diubah menjadi lemak seperti itu ya. Maka butuh aktivitas tubuh supaya energi yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa dikeluarkan, digunakan sehingga nanti tidak ditumpuk dalam bentuk lemak seperti itu ya. Oke, terima kasih. Ini untuk transport elektron, kemudian Ibu sudah menjelaskan sampai akhir hasilnya dan juga menjelaskan bahwa pada glikolisis ATP-nya hilang karena digunakan untuk memuat atau mengangkut 2 NADH. Seperti itu ya. Harapannya kalian lebih bisa memahami. Apabila nanti kurang paham, video penjelasan ini bisa kalian ulang-ulang. Terima kasih untuk perhatiannya. Nanti kita akan lanjut untuk katabolisme, tetapi untuk respirasi yang anaerob ya. Ditunggu video selanjutnya. Terima kasih.